Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Putra Ramadana, angkatan 2017. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan peta topografi. Sebelum kita membahas secara jauh mengenai pengenalan peta topografi, secara garis besar kalian harus mengetahui 3 tujuan utama dalam praktikum kali ini. Yang pertama adalah kalian dapat mengetahui dan menjelaskan definisi peta topografi. Yang kedua, kalian dapat mengetahui dan menjelaskan unsur-unsur peta topografi. Yang ketiga adalah kalian dapat membuat profil peta topografi. Oke, saya akan membahas gambaran secara umum atau membahas atau menjelaskan tujuan pada pengenalan peta topografi. Yang pertama, definisi peta topografi. Peta merupakan gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi secara dua dimensi yang dapat diperkecil maupun diperbesar menggunakan skala tertentu. Sedangkan peta topografi adalah suatu penyebaran batuan, bentuk maupun ukuran secara dua dimensi yang ditandai dengan adanya garis kontur yang dapat diperkecil dan diperbesar menggunakan skala tertentu juga. Itulah pengertian dari peta topografi secara umum. Selanjutnya kita melangkah pada pengertian unsur-unsur peta topografi. Gambaran secara umum, unsur-unsur peta topografi terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah relief. Relief merupakan suatu beda tinggi pada permukaan atau gambaran pada permukaan suatu daerah. Sebagai contoh yaitu bukit, lembah, pegunungan, dan lereng yang bisa kita lihat di sekitar kita. Relief ini terjadi akibat dari resistensi pada batuan terhadap pelapukan maupun erosi. Biasa dalam geomorfologi disebut dengan tenaga eksogen atau perubahan secara eksogen. Dan adapun untuk secara endogen itu seperti perlipatan, patahan, atau aktivitas gunung api. Yang kedua adalah kultur. Kultur ini adalah hasil budidaya manusia itu sendiri. Sebagai contoh itu perkebunan, sawah, jalan, maupun sungai. Kultur ini sangat membantu dalam pemetaan geologi. Sebagai contoh, relief ditandai dengan warna orange pada peta topografi. Yang kedua adalah sungai yang ditandai dengan warna biru, jalan ditandai dengan warna hitam. Ini sangat membantu dalam pembacaan peta topografi. Yang ketiga adalah drainase atau pola penyaliran. Pola penyaliran ini bisa terbentuk baik dari permukaan maupun asal atau di dalam permukaan bumi. Pola macam-macam atau hubungan antara relief, batuan, dan struktur geologi dalam macam-macam pola penyaliran itu ada 6. Yang pertama adalah dendritik. Dendritik itu mencerminkan sedimen yang horizontal atau miring. Yang kedua adalah paralel. Paralel umumnya mencerminkan kemiringan lereng yang sedang curam, tetapi juga didapatkan pada daerah-daerah yang morfologi paralel. Yang kedua adalah trellis. Itu terdapat pada daerah dengan batuan sedimen yang terlipat. Yang keempat adalah rektangular, itu mengikuti kekar-kekar atau patahan. Yang kelima itu adalah radial atau mencerminkan gunung api. Yang keenam atau yang terakhir adalah anular, itu mencerminkan struktur kubah yang telah mengalami erosi bagian puncak. Selanjutnya kita melangkah pada pengertian peta topografi dengan garis kontur. Sesuai dengan penjelasan yang saya paparkan pertama, yaitu peta topografi ditandai dengan adanya garis kontur. Ya, kita harus memahami apa itu garis kontur sebenarnya. Garis kontur secara umum merupakan garis-garis yang menghubungkan titik-titik yang mempunyai ketinggian yang sama, yang diukur dari suatu bidang pembanding. Garis kontur ini memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama adalah setiap titik dan garis memiliki ketinggian yang sama. Yang kedua adalah garis-garis kontur tidak mungkin saling berpotongan dan saling berhubungan antara satu sama lain. Yang ketiga adalah setiap garis kontur yang berspasi seragam menunjukkan suatu kemiringan lereng yang sama. Yang keempat adalah garis-garis kontur yang rapat menunjukkan suatu daerah yang curam. Yang kelima adalah garis-garis kontur yang renggang menunjukkan suatu daerah yang landai. Yang keenam, garis kontur yang berigi menunjukkan suatu depresi yang tanda giginya menunjukkan ke arah depresi tersebut. Yang ketujuh adalah garis kontur yang membelok ke arah hulu suatu lembah tetapi memotong tegak lurus permukaan sungai.
Yang kedelapan ialah garis-garis kontur umumnya membulat pada punggung bukit. Yang terakhir adalah nilai garis kontur suatu punggung bukit itu nilainya tinggi dibandingkan dengan suatu lembah. Selanjutnya pada garis kontur itu terdapat adalah interval kontur dan indeks kontur. Nah, saya akan membahas sedikit mengenai interval dan maupun indeks. Interval yaitu adalah suatu jarak vertikal antara garis kontur satu daerah dengan garis kontur yang lainnya yang berturut-turut. Sedangkan indeks kontur adalah pada peta topografi ditandai dengan garis terpal warna hitam yang mana merupakan memiliki kelipatan yang tertentu. Selanjutnya kita masuk pada tujuan yang ketiga, yaitu membuat profil peta topografi. Untuk mengetahui kenampakan morfologi dan kenampakan struktur geologi pada suatu daerah, maka diperlukan suatu penampang tegak atau profil section. Dan kali ini saya akan membahas atau memberikan gambaran tata cara penggunaan atau pembuatan penampang untuk membentuk suatu profil peta topografi. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tata cara pembuatan peta penampang sesuai dengan tujuan pada praktikum pengenalan peta topografi pada poin ketiga yang saya sebutkan pada teori tersebut, yaitu pembuatan profil peta topografi. Nah, di depan saya ini sudah terpampang suatu peta topografi yang saya sudah jelaskan tadi secara umum. Nah, kali ini kita akan membuat peta penampangnya. Yang pertama kita harus siapkan itu penggaris. Lalu kita bisa membuat garis section. Jadi garis section nanti itu garis pembantu untuk membuat suatu profil pada peta topografi. Nah, kali ini saya akan membuat section. Section ini bisa dari utara ke selatan, timur ke barat, tergantung dari arahan atau dari mana kita mau lihat sisi penampangnya itu. Kali ini saya akan membuat pada arah utara ke selatan. Pertama kita buat garisnya. Nah, kita tandai di atas ini A dengan action. Kemudian kita siapkan kertas HVS untuk memberikan tanda. Kali ini sebagai contoh saya hanya mengambil indeks konturnya saja. Nah, pada garis tebal ini kita tandai dan jangan lupa memberikan titik ketinggian sesuai dengan keterangan pada peta. Itu 200. Kemudian ini (300), ini 400, ini 400 kembali, ini 300, ini 200, ini 300, ini juga 300, ini 200 dan seterusnya. Kemudian data ini kita akan masukkan pada kertas grafik. Tapi kali ini saya hanya menggunakan suatu kertas HVS. Yang pertama kita harus membuat garis Y-nya dulu. Lalu kemudian kita buat garis X-nya. Dan jangan lupa memberikan tanda pada ujungnya. Kemudian data ini kita masukkan pada arah X-nya. Garis X-nya kita berikan tanda. Dan seterusnya. Kemudian jangan lupa tulis titik ketinggiannya. Ini 400, 400, 300, 200, 300, 300, 200. Nah, untuk semuanya kita bisa susun secara teratur. Kali ini saya setiap 1 cm kenaikan 100, 200, 300, 400, 500,
600, 700, 600, dan seterusnya. Oke, setelah kita membuat seperti ini, selanjutnya kita menghubungkan antar nilai yang sama. Contoh, ini 200 di garis X dihubungkan dengan 200 di garis Y dengan cara kita menarik atau membuat garis putus-putus ke atas sejajar dengan titik 200. Kemudian kita buat juga garis putus-putus sehingga bertemu antara dua titik. Kemudian kita mendali. Nah, kita buat seterusnya hingga adik-adik harus membuat ini secara lurus supaya penampangnya juga kenampakannya bagus. Ini 300, 200, 300, 200. Ini kita garis putus-putus. Ini juga kita garis putus-putus. Ini juga kita garis putus-putus. Oke. Sebenarnya ini juga dari bawah ke atas. Ini sebagai contoh ya. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan titik perpotongan antara masing-masing nilai baik dari garis X maupun Y, kemudian kita menghubungkan antara titik-titik tersebut dimulai dari titik 0 atau titik pertemuan antara X dan Y. Kemudian kita tarik garis dari bawah. Usahakan menarik garis ini jangan menyudut, atau bahasanya harus sesmooth mungkin, sehalus mungkin, dan seterusnya. Nah, kita bisa lihat ini merupakan suatu penampang yang kita lihat pada peta ini. Jika kita lihat peta ini dari samping, ini penampang atau tinggi rendahnya peta akan seperti ini. Kalau kita lihat dari samping, sesuai dengan sumbu yang kita atau section yang kita buat ini. Jadi daerah ini, daerah A ke daerah A action pada section ini memiliki penampang seperti ini, kurang lebih. Jadi tata cara pembuatan penampang sebenarnya fungsinya untuk mengetahui dari samping tinggi rendahnya suatu daerah tersebut menggunakan garis kontur. Oke, itulah contoh pembuatan penampang peta topografi. Nah, mungkin hanya sekian untuk pengenalan peta topografi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Wira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.